Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Julendra dengan NIM 2107112730. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat use case diagram dan activity diagram guna menyelesaikan tugas UTS mata kuliah dasar pengembangan perangkat lunak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Irsan Taufik Ali, STMT. Untuk membuat use case diagram dan activity diagram, saya menggunakan website apps.diagram.net. Ketika kita membuka website tersebut, maka akan muncul halaman seperti ini. Pada halaman ini, kita dapat membuat bermacam-macam diagram. Salah satunya use case diagram dan juga activity diagram. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat use case diagram dan activity diagram dari website jual beli online. Berikut adalah contoh dari use case diagram yang akan kita buat nantinya. Untuk membuat use case diagram seperti tadi, kita membutuhkan beberapa elemen. Yang pertama, yaitu aktor. Aktor digunakan untuk mempresentasikan seorang atau pelaku dalam sistem. Yang kedua, ada use case. Use case digunakan untuk menjelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh aktor atau apa saja yang ada di dalam sistem. Yang ketiga, ada association relationship yang digunakan untuk menghubungkan antara elemen, misalkan menghubungkan antara aktor dan use case. Yang keempat, ada include relationship yang akan menggambarkan hubungan antara use case. Yang ketiga, use case itu dijalankan, ada use case yang ikut serta dijalankan. Yang terakhir yaitu ada extend relationship yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara use case yang akan terjadi ketika suatu kondisi tertentu. Jadi tidak selalu terjadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di cara pembuatan use case tersebut. Untuk membuat use case, pertama kita harus memasukkan persegi panjang yang berguna sebagai area dari sistem. Kemudian, kita memasukkan dua buah aktor, yang pertama sebagai konsumen dan yang kedua sebagai admin. Jangan lupa kita memberikan nama dari sistem yang kita buat tadi. Seorang customer dapat melakukan pendaftaran akun atau dapat login ketika sudah memiliki akun. Seorang customer juga dapat melakukan pembelian barang. Sedangkan seorang admin juga dapat melakukan login ke dalam akun adminnya dan juga dapat mengelola data penjualan. Semua hubungan ini kita hubungkan dengan association relationship karena hubungannya berbentuk langsung. Ketika seorang customer belum memiliki akun, maka seorang customer dapat melakukan pendaftaran. Ketika customer mengklik daftar, maka akan dimunculkan formulir pendaftaran oleh sistem. Karena hubungan antara dua use case ini berbentuk pasti terjadi, maka akan dihubungkan dengan include relationship. Ketika customer sudah memiliki akun, dia dapat melakukan login. Ketika itu, username dan password akan divalidasi oleh sistem. Karena kedua use case antara login dan validasi ini berbentuk pasti terjadi, maka akan kita hubungkan dengan include relationship. Jika username dan password yang dimasukkan oleh user salah atau invalid, maka akan dimunculkan error login. Karena hubungan antara login dan error login ini berbentuk tidak pasti terjadi atau kadang-kadang terjadi, maka akan kita hubungkan dengan extend relationship. Ketika seorang customer ingin melakukan pembelian, pasti akan terjadi pembayaran. Karena hubungan antara pembelian dan pembayaran ini adalah pasti, maka kita hubungkan kedua use case ini dengan include relationship. Pembayaran pasti akan divalidasi oleh sistem. Untuk use case validasi dan pembayaran akan kita hubungkan dengan include relationship. Jika pembayaran tidak tervalidasi oleh sistem, maka akan dimunculkan error payment. Karena error payment dan pembayaran tidak pasti terjadi atau hanya kadang-kadang terjadi, maka akan kita hubungkan dengan extend relationship. Ketika admin melakukan pengelolaan data, admin juga dapat melakukan pengelolaan data pembelian. Namun, pengelolaan data pembelian ini hanya dapat dilakukan ketika adanya pembelian yang terjadi.
Maka dari itu, hubungan antara pengelolaan data pembelian dan juga hubungan pengelolaan data itu kita hubungkan dengan extend. Di dalam data pembelian, pasti sudah termasuk data-data pembayaran dari customer. Karena hubungan antara use case pembayaran dan pengelolaan data pembelian adalah pasti, maka kita hubungkan menggunakan include relationship. Ini adalah use case diagram sederhana dari website jual beli online. Untuk selanjutnya, kita akan membuat activity diagram dari website jual beli online. Untuk membuat activity diagram, kita membutuhkan beberapa elemen. Yang pertama, ada elemen start yang digunakan untuk menandakan awal dari activity diagram tersebut dilaksanakan. Yang kedua, ada elemen activity yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi pada activity diagram. Yang ketiga, ada condition element, di mana akan menunjukkan sebuah kondisi yang terjadi dalam activity diagram tersebut berupa true atau false. Yang keempat, atau yang terakhir adalah elemen end, yang akan menandakan akhir dari activity diagram tersebut. Setelah kita mencari keempat elemen tersebut, kita akan masuk ke format dari membuat activity diagram. Akan muncul sebuah kotak, di mana kotak tersebut berisikan 4 bagian. Kotak tersebut bisa kita isi, kita ubah namanya menjadi customer di kotak pertama, di kolom pertama maksudnya. Di kolom kedua itu kita isi dengan sistem, di kolom ketiga kita isi dengan admin. Pada kolom customer, kita memasukkan elemen start. Kemudian, kita arahkan ke activity selanjutnya, yaitu menampilkan halaman depan. Dari activity menampilkan halaman depan, kita arahkan ke sebuah kondisi, di mana jika customer sudah memiliki akun, dapat memilih login. Namun, jika customer belum memiliki akun, dapat melakukan pendaftaran. Activity daftar itu akan menampilkan form pendaftaran. Kemudian, kita arahkan ke sebuah activity, yaitu memasukkan data ke dalam database yang kita letakkan di dalam kolom sistem, di mana sistem akan memasukkan data yang dimasukkan di dalam form pendaftaran tadi ke dalam database website yang kita punya. Kemudian dari situ kita arahkan kembali ke halaman depan, di mana jika customer sudah memiliki akun, maka akan melakukan login. Dari login, user atau customer dapat memasukkan username atau passwordnya. Username atau password itu akan divalidasi ke dalam sistem. Validasi username dan password itu aktivitinya kita letakkan di dalam kolom sistem, karena yang dilakukan oleh sistem. Kemudian kita memasukkan sebuah elemen kondisi, di mana jika username dan password itu tidak valid, maka akan ditampilkan error login, kemudian kembali ke halaman login tersebut. Jika username dan password yang dimasukkan oleh user atau customer itu berupa valid, maka user atau customer dapat melakukan pembelian. Kemudian, dapat melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan oleh customer akan dicek validasinya oleh sistem. Maka aktiviti pembayaran, validasi pembayaran kita letakkan di dalam kolom sistem. Jika validasinya invalid atau tidak benar, atau pembayaran itu gagal, maka akan ditampilkan error payment. Kemudian akan kembali ke halaman melakukan pembayaran atau melakukan pembelian kembali. Selanjutnya, jika validasi pembayaran itu berupa valid atau benar, maka admin dapat memvalidasi pesanan tersebut lalu memprosesnya. Kemudian kita akan tambahkan elemen end untuk menandakan bahwa activity diagram website jual beli online ini telah selesai. Itu tadi adalah cara untuk membuat activity diagram dan use case diagram secara sederhana dengan kasus website jual beli online. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.